Pihak Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara dihebohkan dengan temuan sebuah dompet. Pasalnya, dompet tersebut berisikan perhiasan emas seberat 97 gram. Dompet ditemukan seorang petugas cleaning service bernama Dewi Lestari di toilet wanita ruang tunggu keberangkatan domestik bandara. Dewi yang bekerja sebagai petugas kebersihan Bandara Kuala Namu sejak tahun 2013 ini langsung melaporkan temuannya kepada pihak Angkasa Pura. Temuannya selanjutnya diserahkan kepada Aviation Security Bandara. Namun hingga saat ini belum ada yang melapor sebagai pemilik emas tersebut. Tindakan Dewi yang dengan jujur menyerahkan barang berharga tersebut kemudian mendapat apresiasi dari pihak bandara dan juga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini kita jumpa lagi sahabat Hikmah. Seperti biasa kali ini bersama saya Rahma Hayuningdiah dan sudah ada Ustadz Fikri Haikal MZ. Ustadz, Ya. sebenarnya saya mau nanya dulu deh ke sahabat dulu ya. Ya. Maksudnya kalau tadi kita lihat sebuah tayangan, andaikan nih sahabat berada di posisinya Mbak Dewi Lestari. Betul. Yang tadi ada di tayangan yang sudah kita tonton, apakah akan melakukan hal yang sama? Itu 97 gram emas loh Ustadz. Hukumnya gimana Ustadz ya kalau kita menemukan barang kalau di dalam Islam? Ya, saya masih berkeyakinan bahwa masih banyak putra-putri Indonesia yang memegang nilai-nilai kejujuran. Dia merasa bahwa itu bukan haknya. Karena itu saya masih punya satu keyakinan bahwa barang-barang temuan tersebut insya Allah akan sampai kepada pemilik sahnya. Nah, Islam menyoroti tentang barang temuan. Para pemirsa yang saya cintai, dalam Islam ini dikenal dengan istilah luqtah. Barang yang ketika di satu tempat, entah karena kelalaian, entah karena memang kelupaan, entah karena memang segala macam hal, barang itu tertinggal. Barang tersebutlah yang dinamakan dengan luqtah. Yang menemukan barang tersebut, maka harus mengembalikan. Bukan jadi hak milik. Karena sesungguhnya sebelumnya barang itu adalah milik orang lain. Yang karena satu hal, barang itu ketinggalan, kelupaan dan sebagainya, maka ada yang menemukan, maka penemunya itu wajib mengembalikan. Tetapi barang tersebut ada dua kategori, Mbak Rahma dan para pemirsa yang saya cintai. Pertama, kalau barang itu barang yang bertahan lama. Ini ada aturannya juga. Menemukan seperti Viti yang tadi kita saksikan, kurang lebih sekitar 90 graman emas. Ini barang lama, barang yang sanggup bertahan lama. Maka ada persyaratannya, dia harus mengumumkan tidak kurang dari 1 tahun. Entah sekarang ini kan zaman serba canggih ya. Bisa diumumkan lewat medsos misalnya. Apalagi kalau kita saksikan tayangan Viti tadi itu, penemu itu sudah melaporkan ke pihak yang terkait. Tinggal bagaimana kemudian disosialisasikan oleh pihak-pihak yang terkait tersebut. Tetapi pada prinsipnya ketika menemukan barang yang bertahan lama, maka 1 tahun si penemu itu dan pihak terkait mengumumkan siapa pemilik barang tersebut. Dengan membawa bukti misalnya, kemudian membawa bukti, kemudian melengkapi data-datanya, datang untuk mengambil barang tersebut selama 1 tahun. Karena ini pernah dialami di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Datang seseorang lapor sama Rasul, ya Rasul, saya nemuin benda, bejana. Apa yang harus saya lakukan terhadap bejana tersebut ya Rasul?
Ya kembalikan. Umumkan kepada halayak ramai 1 tahun. Tetapi yang terpenting, kamu harus perhatikan dulu itu. Kenali ciri-cirinya, lalu mengumumkan kalau tahu ciri-cirinya kan lebih spesifik lagi. Kata Nabi, kamu harus mengenali ciri-cirinya, lalu umumkan selama 1 tahun. Para pemirsa, karenanya ketika dalam 1 tahun sudah diumumkan, maka ulama ada yang bilang, ya sudah, itu akan secara otomatis pindah kepemilikan. Pindah kepemilikan. Tetapi lebih arif dan bijaksananya, ketika dalam 1 tahun, orang tersebut, si pemilik tidak ada yang ngaku, barang tersebut tidak ada yang punya, ya sebaiknya lebih arif dan bijaksana, sumbangkan kepada yang lebih bermanfaat lagi. Misalnya pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren. Tetapi dengan satu syarat, kalau 1 tahun sudah diumumkan, tetapi tidak ada yang ngaku siapa pemiliknya. Ini kalau barangnya barang bertahan lama. Ya. Kemudian kalau barangnya barang yang cepat rusak, maka tetap harus diumumin. Cuma batas waktunya tidak sampai 1 tahun. Lebih kepada setelah diumumkan, dirasa dikira barang itu sekian hari sudah rusak, mbok ya dimanfaatkan sebelum itu rusak. Misalnya makanan gitu ya. Misalnya makanan, harus diumumkan dulu. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Tetapi jangan terlalu lama karena nanti jadinya mubazir juga. Ketika diumumkan sudah tidak ada yang punya, ya dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti syaratnya itu tadi ya Ustaz ya. Barang temuan itu bisa menjadi milik dari sang penemu kalau setelah 1 tahun Ketika syarat-syaratnya terpenuhi 1 tahun itu. diumumkan tapi Ya. tidak ada yang kemudian mengambilnya. Persoalannya begini, Mbak Rahma dan para pemirsa. Ketika ini kan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kita menemukan satu barang, entah di jalan, entah dimanapun. Ulama mengatakan, pertama, tanya dulu hati kita. Kita orang yang beramanah apa tidak? Artinya kita bisa menyimpan, mengurus, dan mengumumkan barang itu apa tidak? Sebab kalau nanya sama hati nurani sendiri, biasanya jujur. Tetapi kalau kita ini bertanya ke dalam hati kita sendiri, nih saya ini kalau emas 90 gram, kira-kira gelap juga mata ini. Jalan terbaiknya, laporkan itu kepada pihak terkait, serahkan itu kepada pihak terkait, insya Allah itu masih bernilai ibadah dan mendekati kepada sifat amanah. Wallahualam. Daripada nanti kita hilaf. Betul, Ya. betul. Baik, sahabat Hima, berikutnya kita akan membahas. Ini yang akan kita bahas itu adalah sebuah menu makanan, Ustaz. Ya. Saya jamin ini adalah menu makanan yang mungkin paling bikin orang penasaran. Ya. Menunya ini adalah makanan tradisional dan asalnya dari Aceh. Wah, ini pasti sahabat Hikmah sudah bisa menebak apa jenis makanan itu. Kita akan membahas usai jeda, jangan kemana-mana sahabat.